Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Kali ini gue udah nyiapin 5 film horor anak sekolah Indonesia atau mengambil set di sekolahan. Film-film horor sepertinya masih diminati para penonton, terutama di Indonesia sendiri. Jadi masih banyak sutradara yang memproduksi film-film horor ini. Ada film horor yang bener-bener masih gue tungguin sampai sekarang, yang kemarin gagal tayang mungkin karena situasi pandemi ini, yaitu KKN. Jadi sembari kita nunggu filmnya tayang, ayo kita bahas 5 film horor anak sekolah Indonesia. Oke? Tapi sebelum gua bahas filmnya satu persatu, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Di list pertama kita kali ini dibuka dengan film yang merupakan film pertama yang mengadaptasi dari sebuah game terkenal di Indonesia. Film ini berjudul Dread Out. Film ini bercerita tentang sekelompok siswa tingkat SMA yang bernama Linda, Jessica, Benny, Dian, Alex, dan Eric. Mereka pergi ke suatu apartemen angker yang sudah lama nggak dihuni. Tujuannya adalah untuk siaran langsung di media sosial demi mencapai popularitas mereka. Nah, mereka di sini berniat untuk merekam kondisi yang ada di dalam apartemen angker tersebut. Nah, selain menampilkan kengerian, film ini juga menyajikan visual berupa fantasi yang terkesan seperti menonton gamenya. Memang nggak sepenuhnya, tapi sosok misterius wanita berkebaya merah melayang-layang dan siap menghabisi Linda terlihat persis seperti gamenya. Bahkan di suatu scene terlihat bagaimana pengambilan kamera yang sangat menyerupai game tersebut. Mungkin itu ciri khas dari sang sutradara yang pernah menggarap Rumah Dara cukup terlihat di film ini. Penonton tidak akan dikejutkan dengan apa itu yang namanya jump scare dan sosok seram para hantu yang muncul, tapi dengan mimik muka yang terlihat mengerikan. Itu dia mungkin kelebihan dari sang sutradara. Kimo juga mengekspresikan dirinya dengan beberapa adegan aksi yang menarik di beberapa scene. Bahkan Kimo juga menyelipkan beberapa unsur gore di dalam filmnya. Belum cukup sampai di situ, Kimo juga menambahkan unsur komedi di film ini yang melalui dialog-dialog yang terlihat spontan. Meskipun begitu, untuk beberapa bagian komedi di film ini terasa canggung. Tapi memang film Dread Out tidak sebrutal karyanya yang terdahulu. Film Dread Out ini disutradarai oleh Kimo Stambul dan dibintangi oleh Caitlin Halderman, Jeffrey Nicole, Sisio Manasero, Marsha Auran, Susan Sameh, Irsyadila, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 3 Januari 2019 dan mendapat skor sebesar 5,3 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film kedua ini diisi dengan film yang mengadaptasi dari film horor asal Korea yang berjudul Whispering Corridor. Film ini berjudul Sunyi. Menceritakan Alex, seorang anak laki-laki yang baru saja masuk sekolah menengah atas. Ia bertemu dengan teman barunya yang bernama Maggie. Namun ternyata masa-masa SMA nggak seindah yang dibayangkan Alex. Alex pun sering ditindas oleh senior-seniornya hingga suatu hari terjadi kejadian aneh di sekolah tersebut. Di tangan sutradara Awi Suryadi yang sudah tidak asing lagi menghasilkan horor-horor box office. Cerita Sunyi benar-benar bertumpu kepada hantu-hantu beserta kemunculan mereka yang mengagetkan. Aktualnya, jumlah hantu film ini lebih banyak dari film aslinya, yang mana merupakan tambahan yang disambut baik oleh penonton Indonesia. Mungkin film ini banyak menampilkan adegan jump scare. Jadi buat kalian yang kagetan, siap-siap aja malah dibikin kaget dengan filmnya. Berbeda dengan versi aslinya yaitu Whispering Corridor, tidak ada sekalipun adegan jump scare pada film itu. Film Sunyi disutradarai oleh Awi Suryadi dan dibintangi oleh Amanda Rawls, Angga Aldi Yunanda, Naomi Paulina, Teuku Rizky, Arya Vasco, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 11 April 2019 dan mendapat skor sebesar 6,4 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film ketiga ini merupakan film yang mengangkat seseorang yang terobsesi dengan kehidupan di dunia lain. Film ini berjudul Tabu, Mengusik Gerbang Iblis. Menceritakan 6 orang remaja bernama Dias, Kayla, Tio, Adis, Muti, dan Mahir memasuki sebuah hutan terlarang yang ada di Leweng Hijau. Di sana mereka melanggar aturan-aturan yang ada dan melakukan berbagai hal yang sangat dianggap tabu.
Setelah pulang, hidup mereka pun mendadak berubah. Hilangnya Diaz dan hadirnya bocah misterius yang dibawa Kayla pulang menjadi awal dari teror kehidupan mereka. Oma atau nenek Diaz mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi ketika melihat cucunya sudah dalam keadaan yang berbeda, dan secara perlahan firasat Oma pun menjadi kenyataan. Film ini sebenarnya merupakan cerita film horor yang sangat klise. Jalan ceritanya nggak jauh berbeda dengan beberapa film horor yang sempat tayang di tahun 2018-an lalu. Ini hanyalah tentang sekelompok remaja yang begitu terobsesi dengan dunia lain yang nggak pernah terpikirkan oleh manusia manapun. Mungkin lewat media sosial seperti Instagram atau YouTube, mereka ingin membuktikan gerbang yang nggak boleh diganggu tersebut benar-benar ada. Seperti yang udah gue bilang, hampir di seperempat film, alur cerita ini disampaikan dengan sangat klise. Tentu saja sudah konflik antara remaja yang kerap terjadi juga ditampilkan melalui film ini. Namun melewati seperempat film tersebut, film Tabu ini tampil dengan cukup baik. Berbagai macam adegan ditampilkan untuk menggiring opini penonton melalui misteri-misteri yang perlahan terkuak. Di satu sisi, buat kalian yang sudah cukup sering menonton film horor dengan tema yang tidak jauh berbeda, mungkin sudah bisa menebak berbagai plotnya. Dan secara keseluruhan, film ini menampilkan alur cerita yang siap mengejutkan. Film Tabu ini disutradarai oleh Angling Sugaran dan dibintangi oleh Angga Aldi Yunanda, Nadia Frisella, Bastian Steele, Agatha Chelsea, Ryan Wijaya, Elina Jurt, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 24 Januari 2019 dan mendapat skor sebesar 5,4 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Di film keempat kita kali ini diisi dengan film horor yang dibintangi aktris cantik kelahiran Bali. Film ini berjudul Sesat. Sepeninggal papanya, Amara, mama, dan adiknya terpaksa pindah ke rumah opa yang terletak di sebuah desa terpencil di tengah hutan. Amara merasa janggal dengan desa tersebut, antara lain karena semua penduduknya orang tua. Dan setiap matahari terbenam, para penduduk serentak keluar rumah membawa sajen sambil mengucapkan mantra mengerikan. Ternyata di desa itu terdapat sumur keramat yang dihuni setan bernama Baremanyan, yang konon bisa mengabulkan permintaan. Alur cerita film ini dibuat dengan sangat jelas. Bahkan sejak awal penonton sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya saja cara membangun horor di film ini yang diacungi jempol. Dan menurut gua film ini horor yang sangat berbeda dengan film lainnya. Semua set yang dirancang terasa pas untuk sebuah film horor. Semua visi dari horor ini diciptakan dengan detail oleh sang sutradara. Sebut saja Desa Baremanyan atau Hantu Baremanyan. Itu sangat jelas banget di film ini. Bagaimana sosok misterius ini muncul di lukisan hingga membuat orang-orang di sekitar Amara menjadi terluka. Meskipun hanya memunculkan sosok hantu ini sekali, namun kengerian sudah sangat terasa ketika kamera diarahkan ke Amara. Ia benar-benar mampu menghidupkan suasana kegelisahan dari pertanyaan-pertanyaan di Baremanyan. Film Sesat ini disutradarai oleh Samaria Simanjuntak dan dibintangi oleh Laura Teuk, Rebecca Cloper, Vonnie Corneli, Andy Arfian, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 23 Agustus 2018 dan mendapat skor sebesar 6,4 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film kelima atau terakhir diisi dengan film yang diangkat dari novel laris berjudul Ghost Dormitory. Film ini berjudul Bisikan Iblis. Menceritakan seseorang yang bernama Nani. Waktu kecil dia melihat sendiri bagaimana ibunya yang bernama Sophia tewas dibunuh oleh sosok serba hitam yang ia sebut sebagai iblis hitam. Sayangnya tidak ada seorang pun yang mempercayai hal itu. Nani pun akhirnya tumbuh dengan terus-menerus dihantui oleh rasa trauma akibat kejadian tersebut. Dan 8 tahun berlalu, Nani lantas memutuskan untuk bersekolah dan tinggal di asrama yang seperti yang dahulu dihuni oleh ibunya. Bisikan Iblis ini masih mengandalkan berbagai macam jumpscare maupun efek dari korban yang ditarik ke sana kemari oleh iblis. Dari keseluruhannya, nggak ada sesuatu yang menakutkan, hanya ada 1-2 yang mengagetkan saja. Mungkin malah kesannya jadi membosankan karena hantu-hantunya terlalu sering muncul dengan musik yang juga terlalu berisik. Kalau dari segi plotnya sendiri, tidak ada sesuatu yang spesial. Mungkin yang mengakibatkan gue menonton film ini ada Amanda Manopo dan gue penasaran banget dengan akting dia setelah film Sajen. Tapi untuk menemani bosan kalian di rumah, film ini juga cocok kok, asik-asik aja untuk ditonton. Film Bisikan Iblis disutradarai oleh Hani Saputra dan dibintangi oleh Amanda Manopo, Rebecca Cloper, Joe Abbas Jackson, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 13 September 2018 dan mendapat skor sebesar 4,8 di situs IMDb dengan di-rated remaja.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor anak sekolahan Indonesia kali ini. Buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian harus tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.